Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Exilia Putri Ramadhani dengan NPI 124 sebagai ketua, dan saya mempunyai anggota yaitu yang pertama Bunga Anggraini dengan NPI 140, yang kedua Neoristina Ratu Violini dengan NPI 142, dan yang ketiga ada Arsiles Emmanuel Mau dengan NPI 208. Di sini kami dari kelompok C akan memenuhi tugas pemrograman web membuat website The Vehicles pada tahap 1. Untuk pembagian tugasnya, saya Natasha Exilia Putri Ramadhani dan Neoristina Ratu Violini mengerjakan kurva S. Bunga Anggraini dan Arsiles Emmanuel Mau mengerjakan kebutuhan fungsional web. Perkenalkan, nama saya Natasha Exilia Putri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan kurva S tentang pembuatan website The Vehicles untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Kurva S ini menggambarkan rencana pelaksanaan proyek tugas akhir, mencakup distribusi bobot pekerjaan, tahapan pengerjaan, dan perkembangan akumulatif setiap tahap. Kurva S ini menunjukkan peningkatan progres pekerjaan yang direncanakan secara bertahap. Untuk tugas proyek dibagi menjadi 11 langkah, yaitu untuk poin pertama, pembagian tugas untuk 4 anggota kelompok dengan bobot 3%. Ini langkah awal untuk memastikan tanggung jawab tiap anggota dan agar pekerjaan bisa dikelola dengan efektif. Untuk poin kedua, proses pembuatan kurva S dengan bobot 5%. Kurva S ini dibuat untuk memetakan distribusi beban kerja secara sistematis berdasarkan waktu dan bobot pekerjaan. Proses ini termasuk analisis dan pengorganisasian tugas ke dalam tahapan yang logis. Untuk poin yang ketiga, menyusun list kebutuhan fungsional web dengan bobot 10%. Ini mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi utama aplikasi web dan menjadi landasan desain teknis di tahap berikutnya. Untuk poin keempat, perancangan wireframe dengan bobot 8%. Ini membuat kerangka awal untuk memvisualisasikan struktur halaman web. Untuk poin yang kelima, perancangan sitemap dengan bobot 8%. Ini menyusun peta situs yang menunjukkan hubungan antar halaman dalam web, bertujuan untuk memastikan navigasi yang mudah bagi pengguna. Untuk poin keenam, navigasi web dengan bobot 8%, merancang sistem navigasi yang user-friendly dan efisien. Untuk poin yang ketujuh, perancangan mockup. Ini membuat prototipe desain yang lebih detail, mencakup warna, elemen UI, dan layout. Untuk poin ke-8, perancangan algoritma dengan bobot 10%. Ini menyusun logika program untuk memastikan fungsi web berjalan sesuai dengan kebutuhan. Untuk poin ke-9, snapshot code dengan bobot 2%. Ini menulis dan mempersiapkan kode awal sebagai dasar implementasi aplikasi. Untuk poin ke-10, pembuatan web dengan HTML 5, CSS3, dan JavaScript dengan bobot 20%. Ini melakukan pengembangan inti aplikasi web berdasarkan rancangan sebelumnya, yaitu dari poin 1 sampai poin ke-9. Untuk poin 11, melakukan uji coba web dan dokumentasi. Ini menguji coba untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan menyusun laporan dokumentasi sebagai hasil akhir proyek. Untuk
pengerjaan proyek sendiri dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap 1 meliputi pembagian tugas, penyusunan kurva S, dan identifikasi kebutuhan fungsional, yaitu di poin 1, 2, dan 3. Untuk tahap kedua, fokus pada pembuatan wireframe, sitemap, dan navigasi untuk membangun struktur web, yaitu pada poin 4, 5, dan 6. Untuk tahap ketiga, pembuatan mockup dan perancangan algoritma, serta snapshot code yang mulai dilakukan, yaitu pada poin ke-7, 8, dan 9. Untuk tahap keempat, mencakup pengembangan web menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript, serta dengan uji coba dan dokumentasi, yaitu di poin 10 dan 11. Kurva S ini menunjukkan pola progres pekerjaan yang bertahap, yaitu di awal progres meningkat perlahan karena fokus pada persiapan dan perencanaan. Di tengah, progres meningkat signifikan saat desain dan pengembangan dilakukan. Menjelang akhir, pekerjaan mencapai puncak dengan pengembangan penuh dan pengujian aplikasi. Kesimpulannya yaitu kurva S membantu memastikan pekerjaan berjalan secara sistematis, efisien, dan sesuai jadwal. Distribusi bobot pekerjaan dirancang untuk menyelesaikan tugas yang lebih berat pada tahap akhir, memastikan hasil proyek optimal. Dengan pola ini, seluruh tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai perencanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kurva S ini. Sekian. Saya Bunga Anggraini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan laporan daftar kebutuhan fungsional dari web. Karena ruang lingkupnya adalah the vehicles, jadi ini merupakan daftar kebutuhan fungsional dari web the vehicles. Poin pertama yaitu fitur utama. Fitur utama berisi pencarian kendaraan, jadi pengguna dapat mencari mobilnya berdasarkan merek, model atau tahun, atau spesifikasi tertentu lainnya. Kedua, detail kendaraan. Jadi setiap kendaraan akan dideskripsikan secara lengkap untuk segala fitur, spesifikasi, foto, dan yang lainnya. Lalu ada filter dan kategori. Jadi ini dapat difilter berdasarkan merek untuk memudahkan pengguna mencari-carinya. Review dan rating. Pengguna dapat merating dan membaca juga ulasannya. Lalu poin kedua yaitu informasi dan edukasi. Ada artikel dan blog. Kita akan meletakkan artikel tentang memilih tips memilih mobil MPV serta tren-tren terbarunya. Kedua, FAQ, jawaban atas pertanyaan umum tentang spesifikasi pemeliharaan dan kelebihan mobil MPV. Ketiga, ada panduan spesifikasi. Ini penjelasan tentang terminologi dan fitur spesifikasi mobil untuk membantu pengguna ya dalam memahami fitur kendaraannya. Lalu poin ketiga ada pengelolaan pengguna, ada registrasi dan login. Jadi pengguna dapat login ke website kita untuk bisa menggunakan beberapa fiturnya, yaitu menambahkan ke favorit, dapat membuat ulasan juga. Kedua, ada profil pengguna. Di halaman profil ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan daftar mobil favorit seperti yang tadi ya, dan melihat histori pencariannya. Jadi pengguna lebih merasa nyaman dengan website kita.
Poin keempat ada sistem dan pendukung. Ada integritas lokasi dealer. Jadi setiap lokasi dealernya akan dimasukkan ke dalam web. Mungkin cabang-cabangnya juga. Ada Gmaps-nya yang mengarahkan langsung ke tempat lokasi dealernya. Ada testimoni pelanggan. Jadi di ulasan tadi ada yang mulas dapat dilihat di website kita. Lalu poin kelima ada admin panel. Di sini untuk adminnya ya, admin dapat memanajemen konten, memanajemen ulasan dan rating. Jadi admin bisa menyaring ulasan yang mungkin tidak diinginkan oleh admin untuk ada ulasannya bisa dihapus juga. Sekian poin-poinnya untuk kebutuhan fungsional webnya. Sekian dan terima kasih.